Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukra lillah. Amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sampai hari yang ke-23 ini, 23 Ramadan, Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, dan nikmat kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan ibadah Ramadan yang sebaik-baiknya. Saudaraku yang dirahmati Allah, sekarang masuk Ramadan hari ke-23. Kita berada di penghujung Ramadan, 7 hari ke depan kita akan mengakhiri Ramadan. Namun kalau kita lihat pada hari-hari terakhir ini, dua aktivitas ibadah Ramadan yang sangat utama, yakni ibadah tarawih dan ibadah puasa, nampak ada kondisi penurunan dari sisi kuantitas, dari sisi jumlah. Dari aktivitas ibadah puasa, kita melihat, menyaksikan langsung di tengah-tengah masyarakat banyak di antara kaum muslimin yang tidak berpuasa. Mungkin faktor kelelahan karena bekerja, kelelahan karena pulang kampung, atau kelelahan karena berbelanja. Kita melihat itu dalam kasat mata kita. Jadi banyak di antara kaum muslimin, umat Islam, yang di tengah-tengah keramaian umum mereka tidak berpuasa. Dan kemudian pada aktivitas ibadah malamnya, ibadah malam Ramadan, yakni qiyamul Ramadan yang dinamakan sholat tarawih, itu pun nampak ada pengurangan jumlah yang sangat drastis. Masjid yang awal Ramadan itu penuh dengan jamaah dan sepertinya kurang luas, kurang lebar, tetapi di akhir Ramadan ini, di 10 hari terakhir ini, masjid sekarang kembali kosong, dan yang tersisa kurang lebih 1/9/8, atau mungkin kisaran 15%, 10-15% gitu. Semakin kosong jamaah gitu. Saudaraku dirahmati Allah, sesungguhnya dalam pelaksanaan kedua ibadah ini, ibadah puasa dan ibadah tarawih ini, itu merupakan satu seleksi alam sekaligus seleksi iman bagi mereka umat Islam yang punya kekuatan fisik dan kekuatan iman yang kuat. Maka dia akan berpuasa sekuat tenaga dalam kondisi apapun. Jadi mereka punya kekuatan fisik yang kuat dan iman yang kuat dengan niat yang kuat, maka dia akan berupaya untuk berpuasa Ramadan yang sebaik-baiknya.
Demikian juga ibadah tarawih, salat tarawih setelah berbuka puasa, kemudian salat maghrib dan salat isya itu. Bagi mereka yang punya kekuatan fisik yang bagus dan punya kekuatan iman yang kuat, dengan niat yang kuat, maka dia akan sanggup melaksanakan ibadah tarawih. Maka bagi mereka yang punya kekuatan itu, maka dia akan bertahan dan terus bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah tarawih. Kenapa? Karena dia faham betul bahwa kedua aktivitas ibadah itu, baik puasa maupun tarawih, kita akan meraih pahala yang sangat besar. Dan Allah menjanjikan kepada kita, bagi mereka yang berpuasa, kemudian malam harinya dia qiyamul Ramadan, sholat tarawih dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan, maka Allah akan menjanjikan berupa pengampunan dosa, dosa-dosa yang sebelumnya Allah akan ampuni. Saudaraku yang dirahmati Allah, dan kemudian dari pelaksanaan ibadah tarawih ini pun, ini bagaikan pertandingan bola, ya, pertandingan bola. Ada babak penyisihan, babak perdelapan final, babak perempat final, semifinal, dan babak final. Bagi tim-tim yang kurang kuat atau sedang kemampuannya, itu hanya bertahan dari babak penyisihan, ya, babak penyisihan. Dan ketika babak penyisihan ini pun yang kurang kuat, baik kemampuan maupun tekniknya, itu akan tergeser, tersisih di babak penyisihan. Nah, babak kedua ini, perdelapan final, itu sudah tidak ada lagi. Dan kemudian yang punya kemampuan yang baik, dengan teknik yang baik, ya, maka dia akan melaju terus sampai babak semifinal dan babak final atau grand final. Saudara yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita berharap di Ramadan ini kita termasuk kategori hamba Allah, orang mukmin, orang muslim yang punya kekuatan fisik yang kuat dan punya keimanan yang kuat. Sekaligus kita termasuk tim yang punya kemampuan yang baik dan punya teknik yang baik, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan dari awal sampai akhir Ramadan dengan sebaik-baiknya. Akhir Ramadan adalah satu waktu yang sangat strategis, yang sangat baik. Mari kita optimalkan, kita tetap bertahan melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan sekaligus kita terus kita istiqomah melaksanakan ibadah salat tarawih sampai di penghujung akhir Ramadan, sehingga benar bahwa ampunan Allah itu akan kita raih, karena di 10 hari terakhir Allah memberikan satu bonus kepada kita, yaitu itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Semoga Allah menggolongkan kita termasuk kategori orang-orang yang mampu mengisi ibadah Ramadan sampai di penghujung Ramadan, insyaallah. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.